Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tanaman menghasilkan yang masih muda juga, masih menggunakan dodos pendek. Artinya bahwa tanaman ini umurnya adalah 5 tahun lebih sedikit saja. Nah, kali ini kita akan mengevaluasi kondisi tandan buah segarnya. Nah, dengan cara bagaimana kita akan melihat tandan buah segarnya itu adalah dengan cara dibelah. Setelah kita belah, maka baru kita akan mengevaluasi bagaimana yang terjadi di dalamnya terhadap kualitas tandan buah segar ini. Karena mungkin kalau bagi perusahaan yang penting adalah berat dan banyak minyaknya supaya rendemannya tinggi. Namun bagi para petani masyarakat juga yang penting adalah bagaimana berat tapi rendemannya juga bagus. Karena akan membagusi dari pihak pabrik kelapa sawit yang akan membeli tandan buah segar dari para petani juga. Oleh sebab itu para petani semuanya setelah kita belah ternyata bahwa brondolannya di dalam spikeletnya ternyata bagus juga sampai dalam ke bawah dalam satu spikelet. Ini kita dalam satu spikelet. Dalam satu spikelet mungkin kalau yang bawah masih ada tandan-tandan kosong ini, buah-buah kosong seperti ini. Dan kalau kita belah bawahnya juga masih ada terjadi. Jadi kalau di dalam mekanisme penilaian sebuah buah kelapa sawit, maka bahwa ketika buah bawah ini nggak jadi, maka dia akan menjadi pengurang dari bobot buah itu sendiri. Ketika buahnya nggak jadi, maka jelas minyaknya nggak ada dan berat tandan buah segar atau berat janjang rata-rata kita harusnya bisa naik, tapi ternyata dengan adanya kayak gini maka kondisinya adalah kondisi timbangan sekarang. Oleh karena itu kita akan mengevaluasi. Yang pertama adalah jangan mungkin yang terjadi adalah bahwa penggunaan aplikasi serangga penyerbuk harus kita perbanyak. Dengan adanya aplikasi serangga penyerbuk, maka pembentukan spikelet yang misalnya di tengah adalah sampai ke dalam sini. Karena kalau tidak ada serangga penyerbuk, yang terjadi adalah penyerbukan dengan menggunakan angin. Harusnya di pokok-pokok yang rendah seperti ini, maka aplikasi serangga penyerbuk akan meningkatkan produksi juga. Karena bahwa di dalam satu spikelet seperti ini adalah terjadi bahwa buah akan sampai 4 susun sampai 5 susun. Kalau kita lihat buah-buah yang lain ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam kondisi penuh sampai bawahnya. Kalau mungkin ke atas itu bagian tengahnya ya, tapi kalau bagian atasnya mungkin hanya 1, 2 saja dalam satu spikelet. Sehingga apalagi para petani yang menginginkan berat, maka pembentukan brondolan adalah sangat wajib hukumnya, supaya bagaimana bahwa buah yang kita panen ini adalah memiliki berat yang mumpuni. Apabila pembentukan brondolan tidak sampai ke bawah, maka berat tandan rata-ratanya atau berat janjang ini adalah tidak sampai optimal. Yang kedua, ketika terjadi ketidaksempurnaan dalam pembentukan ini, maka yang evaluasi selanjutnya adalah kita evaluasi ke lapangan. Jangan-jangan tanaman kelapa sawit kita dalam kondisi yang tegak. Dengan adanya kondisi yang tegak, pemekaran janjang kelapa sawit tidak terjadi kesempurnaan. Kenapa? Karena bahwa ketika sebuah janjang dia bisa mekar besar, tumbuh besar, maka dia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pembentukan pelepah yang tegak itu. Maka kita evaluasi, kita akan masuk ke dalamnya, jangan-jangan kondisi pelepahnya tegak. Mungkin di pinggir jalan bagus karena pemupukan nitrogen menggunakan urea atau ZA-nya mau bagus, namun sampai tengah ternyata tegak. Lah, maka kita harus masuk ke dalam untuk mengevaluasi selanjutnya. Nah, bagi para petani dan para planter semuanya, sering masih berpikiran bahwa urea, ada juga yang menanyakan bahwa urea akan menurunkan berat, bahwa ZA ini terlalu banyak teori, padahal teorinya salah, bahwa kebutuhan nitrogen adalah cukup besar di dalam tanaman kelapa sawit kita. Nitrogen yang besar akan memberikan tanaman kelapa sawit kita memiliki pengembangan mekarnya pelepah yang sempurna. Ketika pelepah sempurna, mekar sempurna, maka pertumbuhan janjang tidak ada tekanan dari tegaknya pelepah itu, sehingga memiliki janjang rata-rata beratnya itu adalah yang optimal dari kualitas janjang itu sendiri. Mungkin itu aja dulu yang ingin dapat saya sampaikan. Intinya adalah seperti ini. Ketika kita memiliki berat buah yang cukup ringan, padahal gede-gede, maka belah aja. Sekali-kali dibelah, bagaimana kita melihatnya.
sampai pembentukan brondolan sampai ke dalam. Karena bahwa pembentukan brondolan sampai ke dalam memenuhi spikelet-spikelet ini menjadi sempurna, maka inilah salah satu faktor penyumbang berat tandan rata-rata yang bagus untuk kita. Begitu juga dengan perusahaan kelapa sawit, kalau misalnya pengen ekstraksi minyaknya tinggi, maka bentuklah dulu brondolannya sampai ke dalam. Maka banyak faktor yang melatar belakangi, baik pemupukan nitrogennya, kemudian serangga penyerbuknya, dan banyak hal yang lainnya. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mari kita galakkan pemupukan nitrogen yang mumpuni. Jangan kita hanya bercerita pemupukan kita hanya gara-gara tetangga sebelah tidak berani pakai urea, kita nggak berani pakai urea adalah hal yang salah. Karena masih banyak di kawasan petani kita yang masih termakan mitos atau cerita bahwa penggunaan urea akan merusak tanah lah, penggunaan urea ini. Pada prinsipnya bahwa urea salah satu pupuk nitrogen yang kandungannya besar dan memang dibutuhkan jumlahnya banyak di dalam tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai kita termakan cerita tetangga yang sebenarnya bahwa dia pun pelepahnya tegak, kemudian buahnya kecil-kecil, tapi dia masih menyangkal bahwa urea sangat baik bagi tanaman kelapa sawit. Terima kasih, semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.